Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul The Application of Activity-Based Costing for Public Hospital Sector Sustainability. Saya sendiri, Eka Yakti Wulandari, sebagai moderator dan yang akan menjelaskan pendahuluan. Adapun rekan saya Ananda Fadila yang akan menjelaskan tujuan penelitian dan tinjauan pustaka 1, Nursifa Oktaviani yang akan menjelaskan tinjauan pustaka 2 dan 3, Nur Hasana Indira Putri yang akan menjelaskan metode penelitian, diskusi dan pembahasan 1, Sekar Dwi Rengganis yang akan menjelaskan diskusi dan pembahasan 2 dan 3, Farhan Gonda Salim yang akan menjelaskan kesimpulan, keterbatasan, dan saran. Baiklah, mari kita simak video penjelasan berikut ini. Baiklah, saya Eka Yakti Wulandari akan menjelaskan pendahuluan. Teknologi medis adalah pendorong utama peningkatan pengeluaran kesehatan. Divisi Kesehatan Masyarakat, Strategi dan Perencanaan Thailand pada tahun 2018 melaporkan tingkat kematian yang diklasifikasi menurut penyebab utama 100.000 orang dan menemukan bahwa kanker adalah penyebab utama kematian di antara masalah kesehatan masyarakat, diikuti oleh penyakit cerebrovaskular dan pneumonia. Selanjutnya, Rumah Sakit Surat Thani adalah rumah sakit umum pusat Thailand yang merupakan pusat khusus dengan 7 cabang sebagai berikut: pusat penyakit jantung, pusat kanker, pusat kecelakaan, pusat bayi baru lahir, pusat transplantasi ginjal, pusat hemodialisis, dan pusat batu empedu. Teknologi baik kefarmasian maupun obat-obatan untuk mendukung rujukan pasien di zona kesehatan. Ditemukan bahwa pada tahun anggaran 2016 ada 1.466 pasien kanker, baik lama maupun baru, yang dirawat. Pelayanan tersebut dengan 245 kematian pasien menjadikan kanker sebagai penyebab kematian pertama di antara semua penyebab kematian pasien, dengan pneumonia dan penyakit cerebrovaskular masing-masing menjadi penyebab kematian paling umum kedua dan ketiga. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis biaya proses pengobatan kanker di Rumah Sakit Surat Thani dengan membandingkan biaya pengobatan kanker dan membuat matriks koefisien dan konstanta dengan kompensasi. Nah, yang diterima dari Dinas Kesehatan Nasional untuk menetapkan kebijakan sumber daya yang berkelanjutan manajemen untuk menjadi yang paling tepat dan efektivitas biaya dan berkelanjutan dalam sistem perawatan kesehatan di Thailand. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Menurut tinjauan pedoman kanker dari National Comprehensive Cancer Network 2018, pedoman screening dan diagnosis pengobatan kanker payudara Thailand, pedoman perawatan pasien kanker hati Thailand, dan pedoman penyaring dan diagnosis kanker kolorektal pengobatan Thailand. Merujuk pada literatur review oleh peneliti baik dari Thailand maupun internasional, belum ada penelitian yang mempelajari biaya kanker payudara, kanker hati, dan kanker kolorektal. Namun, tinjauan literatur internasional ini menemukan penelitian dari Moss et al. Perkenalkan, saya Nursifa Oktaviani sebagai pemateri ketiga. Nah, saya akan melanjutkan menjelaskan materi tinjauan pustaka. Sebagian besar penelitian yang menggunakan
Pendekatan Activity Based Costing atau ABC dalam kesehatan masyarakat dijelaskan di bagian referensi, namun belum ada penelitian tentang kanker payudara, kanker hati, dan kanker kolorektal. Peneliti tertarik untuk mempelajari biaya pengobatan pasien kanker menggunakan metode ABC, yang merupakan metode untuk memperkirakan biaya pelayanan dengan menemukan biaya subkegiatan yang menghasilkan layanan akhir, memungkinkan setiap sumber daya untuk diidentifikasi dan perhitungan biaya lebih akurat. Selanjutnya, informasi yang diperoleh dari metode Activity Based Costing dapat digunakan untuk merencanakan, mengelola, dan mengalokasikan sumber daya untuk kesesuaian dan untuk menciptakan nilai terbaik untuk uang. Selain itu, peneliti juga mempelajari total biaya dibandingkan dengan kompensasi yang diterima dari National Health Security Office, sehingga biaya yang sebenarnya dapat direfleksikan kembali ke National Health Security Office atau NHSO untuk mengalokasikan pengeluaran dengan tepat. Baik, saya Nurhasani Indira Putri akan menjelaskan tentang metode penelitian. Dalam metode penelitian, peneliti menggunakan metode statistik deskriptif dengan mempelajari biaya kegiatan pengobatan kanker rumah sakit. Surat tani mengumpulkan data historis untuk semua pasien kanker payudara, kanker hati, dan kanker kolorektal. Semua stadium penyakit yang dirawat di rumah sakit. Surat tani dari 1 Oktober 2017 hingga 30 September 2018. Baik, selanjutnya diskusi atau pembahasan. Yang pertama, informasi umum untuk pasien kanker. Populasi yang diteliti meliputi penderita kanker payudara, kanker hati, dan kanker kolorektal. Sebagian besar penderita kanker payudara berjenis kelamin perempuan dan ada sebanyak 697 pasien atau 99,8% pasien berusia 51 sampai 60 tahun sebanyak 218 orang, 31,23%, dan sebagian besar berhak berobat karena memiliki kartu jaminan kesehatan nasional. Termasuk 505 pasien mewakili 72,35%. Mayoritas penderita kanker hati adalah laki-laki, 200 kasus, 67,80%. Mereka yang berusia antara 51 sampai 60 tahun termasuk 83 orang terhitung 28,14%, dan mayoritas memiliki hak pengobatan mewakili 74,92%. Untuk penderita kanker kolorektal laki-laki dan perempuan tidak berbeda. Selanjutnya saya akan melanjutkan diskusi ataupun pembahasan. B. Biaya tenaga kerja, biaya material, biaya investasi, dan total biaya langsung. Total biaya langsung atau TDC dari pusat biaya utama lebih tinggi daripada pusat biaya pendukung, di mana total biaya langsung adalah 491,35 juta BHT yang memiliki komponen biaya tenaga kerja ataupun LC tertinggi sebesar 51,92%, diikuti oleh biaya tenaga kerja bahan MC sebesar 24,19% dan biaya investasi CC sebesar 23,89%. C. Biaya penuh pusat. Biaya total biaya penuh dari 8 pusat. Biaya utama dihitung dari total biaya langsung, dikombinasikan dengan biaya tidak langsung atau IDC dari alokasi biaya dari pusat biaya yang didukung dengan metode persamaan simultan. Ditemukan bahwa total biaya penuh dari 8 pusat biaya utama adalah 491,17 juta BHT yang dibagi menjadi total biaya langsung sebesar 403,87 juta BHT dan biaya tidak langsung. D. Biaya kegiatan pengobatan kanker payudara, kanker hati, dan kanker kolorektal. Biaya kegiatan dalam pengobatan kanker payudara dibagi sesuai dengan pedoman untuk mengobati 5 kegiatan yang ditargetkan kanker atau terapi target dengan biaya perkunjungan masing-masing sebesar 17,395
3 juta, 2 juta, 452, 11 juta, 1,102, 15 juta, 976,33 dan 170,56 BHT. Membandingkan analisis biaya dengan penetapan biaya berbasis aktivitas dan kompensasi NHSO. Sesuai pedoman permintaan biaya pelayanan kesehatan masyarakat tahun anggaran 2018, pencairan hak rawat jalan yang layak adalah 1,167,41 BHT per orang yang memenuhi syarat. Hormon atau radioterapi untuk pasien kanker, NHSO akan membayar kemoterapi dan obat hormonal berdasarkan kasus per kasus, tetapi tidak lebih dari ambang batas yang ditentukan. Di sini saya akan melanjutkan hasil analisis kelompok kami, yaitu kesimpulannya. Penelitian ini menganalisis biaya aktivitas pengobatan kanker berdasarkan activity based costing untuk kanker payudara dan kanker hati dan kanker kolorektal yang terdiri dari biaya tenaga kerja, biaya bahan, biaya investasi, dan biaya total. Biaya aktivitas per unit layanan atau sering disebut biaya proses dihitung dan biaya diketahui untuk setiap unit biaya. Ini mendefinisikan kesenjangan antara keadaan saat ini dari suatu proses. Oleh sebab itu, organisasi dapat dialokasikan dan biaya dapat dikontrol agar sesuai untuk setiap unit karena total biaya yang dihitung oleh penelitian ini lebih tinggi dari kompensasi aktual yang diterima dari Badan Keamanan Kesehatan Nasional, dan data penelitian ini merupakan informasi yang berguna bagi para eksekutif yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Selanjutnya yaitu keterbatasan dan saran. Keterbatasan sumber daya dapat dikelola untuk efisiensi maksimum dengan membuat rencana anggaran untuk mendorong strategi organisasi menuju pelaksanaan yang lebih baik untuk setiap unit biaya, dan analisis biaya metrik koefisien dan konstan dalam penelitian ini juga dapat digunakan untuk merencanakan, mengelola, dan mengalokasikan sumber daya yang paling tepat dan hemat biaya untuk keberlanjutan. Adapun juga saran yang kami berikan yaitu penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan metode biaya activity based costing atau metode ABC sebagai pedoman untuk membuat kerangka konseptual agar bisa mengetahui perbandingan biaya perawatan rumah sakit tersebut, dan juga rumah sakit perlu menerapkan metode ABC dalam perhitungan atau perbandingan tarif biaya. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi analisis dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.